واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah salah bersama Al-Quran. Mudah-mudahan yang membacanya, yang mendengarkannya, yang mengingatnya, mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim yang mulia ini. Dan tak lupa sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang istiqomah. Yang saya hormati kepada Bapak Ustaz yang sudah ada di tengah-tengah kita, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Al-Mukarram, Bapak Ustaz Agustin Wahyudi SAG. Kepadanya kami persilahkan. Langsung ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah majelis taklim Mushola An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Hujan-hujan gini sebenarnya enakan di rumah, Bu, sambil makan pisang goreng, kemudian bikin teh manis, kemudian santai di rumah nonton TV atau lihat HP, ibu-ibu sekalian, terus sampai ketiduran, ibu-ibu sekalian. Tapi kita lebih memilih mengaji, menuntut ilmu di jalan Allah. Itu tidak lain karena dorongan iman bahwa kita perlu bekal untuk akhirat. Kita semua perlu bekal untuk akhirat karena dunia itu hanya sementara, ibu-ibu sekalian. Setelah kita berpulang ke rahmatullah, harta yang banyak enggak kita bawa, uang yang banyak enggak kita bawa, rumah yang mewah yang dikontrak-kontrakin enggak kita bawa, ibu-ibu sekalian. Yang kita bawa adalah amal soleh kita, yang kita bawa adalah bekal menuntut ilmu kita, ibu-ibu sekalian. Jadi kita semua sadar bahwa kita perlu bekal untuk akhirat sehingga kita hadir di majlis taklim ini, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pedoman hidup kita yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, hadis pun juga bukan hanya dibaca, tapi dua-duanya harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, kita tidak akan sesat selama-lamanya sampai hari kiamat. Al-Quran itu hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Artinya perkembangan-perkembangan yang ada yang sangat luar biasa ini tetap petunjuknya Al-Quran, ibu-ibu sekalian, enggak berubah, ibu-ibu sekalian. Petunjuknya tetap Al-Quran dan tetap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap terhadap Al-Quran hendaklah kita memiliki 4 sikap, ibu-ibu sekalian. Jadi sikap terhadap Al-Quran hendaklah kita sikapi 4. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ini dulu kuncinya. Pertama, gemar membaca Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita umat Islam nggak bisa baca Quran, ibu sekalian. Ada nggak di sini yang nggak bisa, Bu? Kalau alhamdulillah di sini bisa semua, ibu-ibu sekalian. Kalau kita nggak bisa baca Quran, berarti kita nggak bisa sholat dengan baik, ibu-ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena rukun sholat adalah diantaranya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harus dibaca dengan benar. Al-Fatihahnya salah, sholatnya salah. Sholatnya salah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita umat Islam harus bisa baca Quran, ibu-ibu sekalian. Nggak boleh nggak bisa baca Quran, ibu sekalian. Setelah kita bisa baca Quran, mari kita tingkatkan gemar membacanya, Bu. Apa gunanya kita bisa baca tapi nggak suka baca, ibu-ibu sekalian? Kalau kita tidak bisa baca Quran, maka hendaklah kita jangan malu belajar, Bu. Jangan malu, saya belajar Iqra malu, belajar alif-alifan malu. Jangan malu, ibu-ibu sekalian, karena tidak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan, ibu-ibu sekalian. Mulailah dengan membaca Al-Quran yang benar, ibu-ibu sekalian. Bagaimana Al-Quran bacaan yang benar? Yaitu yang sesuai tajwid, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita bisa baca Quran tapi baca Qurannya salah-salah, itu pun tidak boleh, ibu-ibu sekalian. Baca Quran itu dari membacanya harus sesuai tajwid. Nggak boleh baca Quran itu asal baca. Dan itu kalau asal baca itu dosa juga, ibu-ibu sekalian.
Kita baca Quran asal-asalan, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, maka merubah arti dosa ibu-ibu sekalian. Bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia panjang pendek nggak berpengaruh. Kita mau ngomong makan boleh, makan boleh, makan, dua-duanya sama artinya ibu sekalian ya. Artinya adalah makan ibu sekalian, nggak berubah. Tapi kalau bahasa Arab panjang pendek itu berubah artinya ibu sekalian. Maka orang yang tidak memperhatikan hal ini diantaranya mad itu panjang pendek di dalam ilmu tajwid ibu-ibu sekalian, maka artinya akan salah. Artinya akan salah berarti dosa ibu-ibu sekalian. Maka baca Quran itu harus benar. Harus benar artinya sesuai ilmu tajwid ibu-ibu sekalian. Maka kita jangan malu untuk memulai kebaikan, yaitu harus bisa baca Quran. Bukan hanya kita ibu-ibu sekalian, anak-anak kita pun harus bisa baca Quran ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita bangga anaknya ranking 1 di sekolah, bahasa Inggrisnya jago, matematikanya jago, baca Quran nggak bisa ibu-ibu sekalian. Na'udzubillah min zalik. Memang kelihatannya hebat, tapi sebentar, cuma di dunia atau cuma sebentar umur kita ibu-ibu sekalian. Setelah itu anak yang kita banggakan sudah tidak berguna lagi di akhirat kalau tidak soleh ibu-ibu sekalian. Nah, agar anak kita soleh, mulai dari anak kita harus bisa membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai anak kita nggak bisa baca Quran, maka kita dituntut oleh Allah. Dituntut waktu kecil emang nggak dididik, waktu kecil emang nggak di ngajiin, waktu kecil memang tidak diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Minimal bisa dulu ibu sekalian, minimal udah usaha dulu. Kalau kita sudah berusaha lalu anak nggak soleh, Allah melihat si fulan sudah berusaha mendidik anaknya lalu nggak soleh. Nah itu nggak jadi masalah ibu-ibu sekalian. Jangankan anak kita anak Nabi saja ada yang durhaka. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an ibu-ibu sekalian, anaknya Nabi bisa durhaka kepada Allah, tapi sudah berusaha dulu ibu-ibu sekalian. Dan banyak lagi anak-anak orang soleh sudah berusaha namun durhaka karena hidayah itu ternyata ada milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha ibu-ibu sekalian. Jadi anak kita harus bisa baca Quran ibu-ibu sekalian, karena sangat penting buat masa depan mereka sendiri. Al-Quran adalah benteng ibu-ibu sekalian. Kalau anak-anak kita bisa baca Quran, dia punya benteng. Mungkin suatu saat tersesat oleh pergaulan, nanti dengan hidayah Al-Quran dia kembali lagi ibu-ibu sekalian, kembali lagi ke jalan yang benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Jadi Rasul berpesan, sinarilah rumah-rumah kalian dengan baca Quran. Maksudnya baca Quran di rumah. Di masjid juga kita baca, di musola juga kita baca, tidak jadi masalah. Yang penting di rumah juga baca Al-Quran ibu-ibu sekalian. Jadi ini pesan Rasul, kalau kita membaca Al-Quran di rumah, rumah kita akan bercahaya, cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah nyuruh anak dulu baca Quran, gak usah nyuruh suami dulu yang baca Quran. Mulai dari diri kita dulu ibu sekalian. Nanti rumahnya bercahaya, bercahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah akan menular kepada penghuni rumah itu sendiri ibu-ibu sekalian. Nanti anaknya nurut, mudah dinasehatin, kemudian mudah disuruh untuk sholat, mudah disuruh untuk ngaji, lalu anaknya juga ikut ngaji, lalu suaminya atau bapaknya juga ikut ngaji, akan tentram rumah tersebut ibu-ibu sekalian. Jangan rumah dangdutan
terus-terusan ibu-ibu sekalian. Ya boleh-boleh aja kita karaokean, boleh, siapa yang ngelarang. Ada yang karaokeannya sampai se-RT dengar ibu sekalian, saking kencengnya ibu sekalian. Nah, usahakan kita sewajarnya ibu-ibu sekalian. Jadi kita jangan terlalu mengganggu tetangga ibu-ibu sekalian. Oh iya. Ya apalagi kalau orang yang lalai, apapun dijadikan alasan buat lalai. Ini mumpung tahun baruan, dijadikan alasan buat lalai setahun sekali. Ntar ada momen ulang tahun setahun sekali, setahun sekalinya jadi banyak ibu-ibu sekalian. Maka usahakan kita hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran ibu sekalian. Jadi diantaranya bacaan Al-Quran juga kita hiasi di rumah-rumah. Seperti zaman dulu ibu sekalian. Zaman dulu itu sebelum ada HP, sebelum ada TV, sebelum ada radio, itu rumah-rumah isinya bacaan Al-Quran ibu sekalian. Nah kita hidupkan kembali, akan tentram wilayah kita, akan tentram rumah kita dengan bacaan Al-Quran ibu-ibu sekalian, dengan pengajian ibu-ibu sekalian. Bisa juga kita ngundang tetangga untuk baca Quran di rumah kita, nggak ada salahnya ibu-ibu sekalian. Sama-sama baca Quran, sama-sama saling memperbaiki bacaan, boleh juga ibu-ibu sekalian. Bisa juga bikin pengajian di rumah, itu juga bagus ibu-ibu sekalian. Saya punya teman teman saya punya bengkel ibu sekalian. Di bengkelnya ada pengajian ibu sekalian. Di bengkelnya ada pengajian. Ini jarang terjadi ibu sekalian. Di bengkel ada pengajian yang dibahas kitab kuning lagi dan bacaan Al-Quran juga. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bengkelnya kecil jadi besar, jadi maju, langganannya banyak. Iya, jadi berkah ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita bengkel aja bisa ngadain pengajian ibu sekalian. Minimal di rumah kita sering dibacakan Al-Quran. Itu minimalnya ibu sekalian. Minimalnya setiap hari kita baca Quran di rumah. Kita sediakan waktu khusus ibu sekalian. Maghrib kan biasanya nggak ngapa-ngapain bu. Ada nggak maghrib yang masak bu? Jarang ya. Ya, jadi maghrib itu biasanya kita santai. Nah saat itulah kita baca Quran. Sampai isya kelamaan ya nggak harus sampai isya. Nggak ada yang mewajibkan kita sampai isya. Yang penting antara maghrib dan isya ada bacaan Al-Qurannya ibu sekalian. Kalau maghrib sampai isya itu berat ibu sekalian, minimal. Oh iya bagus, iya bu. Iya, nah itu bagus. Di sini ya bu ya. Alhamdulillah ya. Oh iya, alhamdulillah. Nah di rumah-rumah juga dihidupkan ibu-ibu sekalian. Nah di sini dihidupkan bacaan Al-Quran, itu sudah bagus ibu-ibu sekalian. Jadi rumah itu akan bercahaya, rumah itu akan bersinar apabila sering dibacakan Al-Quran ibu-ibu sekalian. Dan rumah itu akan sumpek, rumah itu akan tidak berkah jika jarang baca Al-Quran di rumah ibu-ibu sekalian. Jadi tanamkan kecintaan kita kepada bacaan Al-Quran. Mulai saat ini jadikan bacaan Al-Quran itu penting buat kita bu. Apa yang kita anggap penting biasanya sangat bisa kita bela-belain ibu-ibu sekalian. Jadi sesuatu yang dianggap penting biasanya kita bela-belain harus terjadi ibu-ibu sekalian. Misalkan senam kita anggap penting, maka kegiatan apapun mengalahkan kegiatan senam. Saya harus senam karena untuk agar saya sehat dan lain sebagainya. Ada orang yang menganggap lari pagi penting, maka lari pagi dibela-belain, bisa nggak bisa dia bangun ibu-ibu sekalian. Biasanya nggak bangun, giliran lari pagi dia bisa ibu-ibu sekalian. Sementara, nah begitu juga taat pada Allah. Sholat subuh kita anggap penting ya, sholat subuh kita bisa bangun. Tapi kalau tidak kita anggap penting, maka kita tidak bisa bangun. Maka kuncinya adalah yang menurut Allah itu penting, kita anggap penting, maka kita akan bisa melakukan hal itu ibu-ibu sekalian. Ada yang bertanya kepada saya, gimana sih Ustadz caranya bisa bangun tahajud tiap malam? Caranya adalah tahajud itu kita anggap penting, nanti kita bisa bangun ibu-ibu sekalian. Misalkan ada orang yang
yang wawancara jam 7, harus wawancara kerja jam 7. Lalu berarti jam 6 dia harus bangun, berarti jam 5 dia harus bangun, dia harus rapi jam 6, lalu berangkat sampai kantor wawancara jam 7. Dia bisa bela-belain, entah itu pakai alarm, entah itu minta bangunin dan lain sebagainya. Biasanya bangunnya jam 8, dia bisa, ibu-ibu sekalian. Kalau sesuatu dianggap penting, maka dia bisa mengerjakan hal itu, ibu sekalian. Nah, begitu juga tahajud. Kalau tahajud dianggap penting, dia akan bela-belain biar bisa tahajud dulu. Nanti kita paksa diri kita dulu. Lalu selanjutnya akan terasa nikmat dengan sendirinya sholat tahajud itu kalau kita sudah istiqomah, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau amalan sudah istiqomah, maka akan terasa nikmat amalan tersebut. Tapi kalau belum istiqomah, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak. Nah, amalan itu tidak bisa dirasakan nikmatnya, Bu. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya taat pada Allah, kuncinya adalah istiqomah di dalam beramal, ibu-ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rasul berpesan kepada kita, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong yang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran di akhirat nanti ditolong oleh Al-Quran sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya pas-pasan, lalu dia gemar baca Quran, kemudian ingin dimasukkan ke dalam neraka, lalu Al-Quran yang akan menolong, lalu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan cinta pada bacaan Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Gemar membaca Al-Quran itu akan menenangkan hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Beda kalau yang kita baca itu WA, ibu sekalian. Beda yang kalau kita baca itu berita-berita dari internet, ibu sekalian. Hati kita resah, ibu sekalian. Wah, sekarang ada razia nih, gimana nih? Akhirnya was-was, ibu. Wah, ada kecelakaan. Wah, di sini tidak aman. Kita baca misalkan TikTok dan lain sebagainya, YouTube, maka hati kita akan tidak tenang, ibu sekalian. Tapi kalau kita baca Quran, hati kita akan tenang. Kita nggak usah baca berita-berita juga, udah lewat aja, ibu sekalian. Insya Allah tidak terjadi apa-apa, ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita senang baca Quran, hati kita akan tentram, hati kita akan tenang, dan insya Allah rahmat Allah tercurah pada kita semua, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Jadi Allah berjanji kepada kita tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini akan dimudahkan bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Jadi misalkan kita dalam posisi nggak bisa baca, ibu sekalian, kita berusaha. Ketika kita berusaha, Allah mudahkan sehingga kita bisa baca Quran dengan baik, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau belajar bahasa Inggris, nggak ada janji Allah untuk dimudahkan kemampuan bahasa Inggrisnya, nggak ada, ibu-ibu sekalian. Kalau kita belajar matematika, nggak ada janji Allah akan dimudahkan pelajaran matematikanya, nggak ada. Tapi Al-Quran, Allah berjanji akan memudahkan siapa saja yang membaca Al-Quran, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lagi nggak bisa baca Quran, ingin memulai bisa baca Quran, lalu belajar, Allah mudahkan. Begitu juga orang yang sudah bisa baca Quran,
lalu belum istiqomah bacanya. Ya Allah, saya ingin istiqomah, lalu dia tekun membacanya, nanti Allah mudahkan, bisa dia istiqomah di dalam membaca Al-Quranul Karim, ibu sekalian. Maka usahakan kita punya waktu khusus buat baca Quran, entah itu ba'da maghrib, entah itu ba'da isya, entah itu ba'da subuh, atau waktu-waktu lain yang kira-kira memang kita luang di hari itu, ibu sekalian. Lalu setelah kita tahu waktu itu luang, kita matikan waktu itu hanya untuk kegiatan Quran, ibu sekalian, maka kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca Quran nggak kita anggap penting, ya nggak akan punya waktu, ibu sekalian. Meskipun kegiatannya cuma megang HP, ibu sekalian, tapi kita bilangnya nggak punya waktu. Jadi usahakan kita punya waktu khusus buat baca Quran. Di antaranya yang sangat mungkin adalah ba'da maghrib, atau ba'da isya, atau ba'da subuh, ibu-ibu sekalian. Jadi Allah berjanji akan memudahkan hamba-hambanya yang berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu juga kalau kita sudah bisa baca Quran, ingin menghafal Al-Quran, maka insya Allah kita dimudahkan menghafal Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Lalu ada yang berpikir, saya kan udah tua, nggak mungkin bisa. Coba saja dulu. Insya Allah dimudahkan, ibu-ibu sekalian. Insya Allah dimudahkan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu dimulai dari ayat-ayat yang pernah kita hafal, lalu kita lupa, Bu. Jadi kita pernah hafal dulu. Saya dulu pernah hafal dari An-Nas misalkan sampai Ad-Duha. Kok sekarang Ad-Duha nggak hafal, Al-Adiyat nggak hafal, misalkan, ibu sekalian. Nah itu dulu harus dikejar lagi, harus hafal lagi. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah hafal Al-Quran lalu lupa, itu dosa tersendiri, ibu-ibu sekalian. Jadi pernah hafal lalu lupa, ibu sekalian, nah itu dosa, ibu sekalian, nggak boleh nggak hafal. Maka orang yang ingin menghafal Al-Quran, mulailah dari ayat-ayat yang pernah dia hafal, ibu sekalian. Mulai dari An-Nas lagi, An-Nas kita hafalkan, Al-Falaq kita hafalkan terus. Lalu setelah itu nanti kalau kita sudah yakin hafal, kita pelihara hafalan itu dengan banyak membaca, ibu sekalian. Kita pelihara dengan banyak membaca, sehingga bacaan Al-Quran itu kita punya banyak hafalan, ibu-ibu sekalian. Jadi yakinlah kalau kita menghafal Al-Quran beda dengan menghafal yang lain, ibu sekalian. Menghafal Al-Quran menyebabkan kita makin cerdas, ibu-ibu sekalian. Jadi menyebabkan kita makin cerdas. Meskipun kita sudah tua, insya Allah bisa. Yakin bisa, ibu-ibu sekalian. Yakin bisa kita menghafal Al-Quran jika kita punya kemauan, ibu-ibu sekalian. Jadi ketika kita nggak bisa-bisa, ketika kita sulit, itu diantara penyebabnya, ibu-ibu sekalian, adalah banyaknya dosa yang kita lakukan. Nah itu bacaan Al-Quran itu lagi menggugurkan dosa, lagi menghapus dosa-dosa kita, ibu sekalian, menghapus kotoran-kotoran hati kita yang ada di dalam hati kita, ibu sekalian. Kita paling nggak bisa juga, kita paling susah juga, lupa lagi, itu dosa sedang dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apal nggak rugi. Kalau kita hafal, alhamdulillah karunia Allah, hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Kalau kita ternyata udah ngapalin nggak hafal-hafal, itu dosa-dosa kita, kotoran-kotoran hati kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta pada hafalan Al-Quran, cinta kepada membaca Al-Quran itu adalah solusi untuk ketenangan hati kita, ibu sekalian. Kita kan kalau mencari ketenangan biasanya rekreasi, jalan-jalan. Nah itu boleh-boleh saja, ibu sekalian. Jadi itu hal yang boleh-boleh saja. Yang nggak boleh adalah kalau jalan-jalan jadi nggak sholat, itu nggak boleh, ibu sekalian. Kalau jalan-jalan lupa kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jalan-jalan terus sampai nggak baca Quran, itu juga jangan sampai terjadi, ibu-ibu sekalian. Jadi baca Quran itu akan terasa nikmat jika kita
bersungguh-sungguh dan istiqomah ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki 4 sikap tadi ibu sekalian. Pertama membaca, yang kedua apa? Menghafal ibu-ibu sekalian. Yang ketiga sikap kita terhadap Al-Qur'an adalah memahami isinya ibu-ibu sekalian. Jadi kita harus memahami isi kandungan Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Ya cara yang paling bagus ya, belajar bahasa Al-Qur'an, belajar bahasa Arab ibu sekalian. Wah saya udah tua, ya cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Baca terjemahnya ibu sekalian. Udah selesai ibu sekalian. Tiap baca Quran, terjemahnya kita baca, oh artinya ini. Nah itu akan terasa masuk ke dalam hati kita. Beda dengan kita membaca tapi tidak merenungkan ibu sekalian. Maka usahakan kita seperti ini, Quran dan terjemahnya ibu sekalian. Jadi ada ayat Al-Quran yang kita bacanya jahar itu keras ibu sekalian. Lalu terjemahnya kita baca dalam hati. Lalu baca Quran lagi dengan keras itu ya jangan terlalu keras juga, biasa kita baca biasa. Lalu setelah itu kita baca terjemahnya dalam hati, terus begitu ibu sekalian. Lalu lama dong baca Quran, kapan hatamnya? Kita nggak ngejar hatam bu, baca dikit, ngerti, dipahami, pahalanya lebih besar daripada hatam yang kebut-kebutan ibu sekalian. Hatam yang banyak tapi ngebut bacanya ibu sekalian. Jadi baca dikit lalu dipahami lebih dicintai oleh Allah daripada kita bacanya ngebut atau baca lalu hatam. Ya tentu itu bagus juga daripada yang nggak baca sama sekali ibu sekalian. Tapi kita baca pelan-pelan, artinya kita pahami, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ibu sekalian. Jadi kita juga bisa merubah cara baca kita. Pertama beli Quran terjemah. Ustadz saya nggak punya, ya beli ibu-ibu sekalian. Jangan nggak punya, udah nggak punya ibu sekalian. Nyari gratisan. Bu, oh iya, tinggal bawa dari sini ya bu ya. Oh iya. Oh iya benar. Iya kekecilan ya, iya bu. Jadi ibu sekalian, pokoknya untuk urusan agama nggak punya, beli. Sarung nggak punya, jangan nunggu dikasih, beli. Mungkin nggak punya, beli ibu sekalian. Jadi urusan agama tuh utamakan rezeki kita, utamakan untuk urusan agama bu. Nanti rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu juga Quran terjemah. Kita pengen belajar, nggak punya, beli. Nggak punya duit, nabung bu, nabung. Kenapa kita perlu nabung? Ya buat jalan-jalan aja nabung bisa ibu sekalian. Buat misalkan rencana beli kulkas, nabung buat beli kulkas bu. Misalkan kita nggak punya televisi, nabung buat bisa punya televisi bu sekalian. Nah begitu juga untuk urusan agama bu. Jangan segan-segan ibu-ibu sekalian. Di antaranya adalah kita harus punya terjemah Al-Quran. Jadi kita rubah bu cara baca Quran. Ayatnya kita baca pelan, habis pelan satu ayat berhenti, baca terjemahnya. Oh artinya ini. Lalu baca lagi, keras lagi. Lalu berhenti, baca terjemahnya pelan, dalam hati, artinya ini. Nah itu akan meresap masuk ke dalam hati dan kita akan rindu baca Quran ibu sekalian daripada orang yang nggak ngerti artinya ibu-ibu sekalian. Kita rubah, nanti setahun belum hatam ya nggak jadi masalah, 2 tahun. Iya. Oh iya gitu ya, kecil ya. Iya beli kacamata, beli kacamata, beli. Iya. Jadi enggak, ini kan maksudnya kalau di sini ya tetap di sini yang sudah kita laksanakan bagus. Nah untuk di rumah pribadi masing-masing, tiap baca Quran baca artinya ibu sekalian. Yang di sini nggak usah dirubah dengan baca artinya, nggak usah ibu sekalian. Jadi jadi di rumah aja, di rumah kita pribadi aja. Di sininya nggak usah, di sininya udah bagus.
Quran itu ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, satu hurufnya 10. Satu hurufnya 10. Saya baca Quran aja nggak ngerti artinya, pahalanya tetap satu huruf 10, ibu-ibu sekalian. Jadi tetap pahala, ngerti nggak ngerti, pahalanya besar di sisi Allah. Daripada nggak baca, lebih bagus yang baca Quran. Tapi yang baca Quran ada yang lebih bagus lagi, yaitu baca sambil memahami artinya, ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha memahami kandungan Al-Quran, kita makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, sikap kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkan ajarannya. Nah, ini tujuan utama Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran akan selamat dunia dan akhirat, ibu-ibu sekalian. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, artinya Al-Quran itu diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Ya, marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Wilayah kita senantiasa Allah jaga dari segala macam bencana, musibah maupun penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin af'alana wa khalisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatini wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umurid dunyawiyyati wad diniyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hauli wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.